Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Present Worship yang sudah menarik hadirat Tuhan turun sehingga kita menikmati hadirat Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati? Bisa angkat tangan. Puji Tuhan, saya senyum dulu kiri kanan. Puji Tuhan, ini rumah sukacita, amin. Rumah di mana kita tertawa, kita tersenyum. Amin. Rumah di mana kita bergembira karena kita mau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk doa-doanya. Sehingga saya boleh kembali ada di gereja Tuhan GKRI Hidup Ambon. Tuhan itu baik dan sangat baik. Tuhan itu luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 1 sampai 18. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunung akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan kenyang, dan akan kenyang. Maka engkau memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, seperti yang supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatiku, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul kita pagi ini padang gurun. Semua katakan padang gurun. Berapa banyak orang yang mengalami padang gurun? Oh, sedikit saja ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua alami padang gurun, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara definitif padang gurun diartikan sebagai tempat yang dipenuhi dengan pasir, berbatu-batu, tidak ada pohon, tidak ada air. Pada siang hari cuacanya sangat panas, dan pada malam hari cuacanya sangat dingin. Oleh sebab itu kita dapat mendefinisikan secara singkat bahwa padang gurun adalah suatu tempat yang tidak menyenangkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Saudara memasuki Mesir itu padang gurun terus Bapak Ibu. Yang saya lihat, yang kami lihat itu padang gurun terus, dan tidak ada pohon, tidak ada apapun. Dan panasnya itu sangat tinggi Bapak Ibu. Sangat tinggi. Jadi
Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini gambaran yang memang sulit. Dalam perjanjian lama, padang gurun itu adalah tempat pembinasaan dan pengasingan. Situasi padang gurun yang tandus, kering, dan serba sulit akan mendatangkan kematian bila orang tidak berjuang untuk bertahan hidup. Jadi sekalipun kondisi demikian, harus bertahan hidup supaya Anda itu hidup, supaya orang-orang itu hidup. Nah Bapak Ibu, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin mereka melalui padang gurun ke tanah perjanjian yang subur, yang melimpah susu dan madu. Jadi bukan mereka bawa diri mereka, Bapak Ibu. Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah besi rumah perbudakan. Tuhan membawa mereka dan menuntun mereka masuk ke padang gurun. Jadi mereka bukan melarikan diri ke padang gurun, tetapi mereka dibawa Tuhan ke padang gurun. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, tujuan Tuhan membawa umat Israel ke padang gurun untuk berbuat baik kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Tujuan Tuhan bawa Bapak Ibu saudara ke padang gurun karena tujuannya untuk kebaikan Bapak Ibu. Jadi sering kalau kita hadapi padang gurun, situasi yang menyakitkan, situasi yang gersang, kering, kita selalu mengeluh sama Tuhan. Tapi hari ini dengar Bapak Ibu saudara, Tuhan bawa mereka keluar dari rumah perbudakan dan memimpin mereka masuk ke padang gurun. Tujuannya untuk berbuat baik kepada mereka. Katakan amin. Di padang gurun di mana Tuhan memimpin mereka, kita lihat banyak mujizat terjadi Bapak Ibu. Mana yang mereka makan, betul Bapak Ibu? Tadi dikatakan nenek moyangmu tidak makan makanan itu, tapi kamu. Tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu pada siang hari Bapak Ibu saudara, supaya jangan mereka kepanasan. Amin. Dan tiang api pada malam hari supaya jangan dingin Bapak Ibu. Sedangkan kemarin ketong di Dubai itu Bapak Ibu panasnya minta ampun. Kadang-kadang mereka bilang sampai 50 derajat. Orang bisa hangus saudara. Tapi namanya negara-negara maju, di mana saja kita dingin kecuali di luar. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada tiang awan, ada tiang api. Dikatakan di situ juga ada air yang keluar dari batu yang keras. Ada air yang pahit diubah jadi manis. Kemudian mereka punya baju tidak pernah rusak 40 tahun. Kemudian kaki mereka tidak bengkak selama 40 tahun. Dan kemenangan demi kemenangan atas peperangan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan baik? Tuhan membawa mereka untuk berbuat baik. Supaya mereka melihat mujizat. Supaya mereka melihat hal-hal besar yang belum pernah mereka lihat di tanah Mesir. Tuhan kalau menuntun Bapak Ibu Saudara ke padang gurun, tujuannya untuk buat Anda baik. Untuk buat Anda senang. Karena di padang gurun Anda akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Kita saya selalu tolak tidak mau ke padang gurun. Tapi biarkan Tuhan menuntun Anda ke padang gurun. Karena tujuannya untuk kebaikan Anda. Amin. Kita lihat contoh orang Israel. Semua tersedia di padang gurun. Semua indah di sana. Tidak ada yang susah. Jadi kalau saat ini Tuhan sementara bawa Anda masuk padang gurun. Percayalah bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untukmu. Amin. Jadi jangan Anda menilai padang gurun dengan ular-ularnya yang ganas dan kalajengkingnya. Dengan tanah gersang yang tidak ada air. Dengan cuaca yang sangat panas dan cuacanya yang sangat dingin. Jangan menilai padang gurun sebagai tempat penderitaan, kesengsaraan, kesusahan dan air mata. Jangan menilai sesuatu dari awal saudara. Atau pertengahan jalan pada waktu Tuhan membawa Anda masuk ke padang gurun. Jangan lihat awalnya dan jangan lihat pertengahannya. Anda harus sampai kepada akhirnya. Amin. Pengkhotbah 78a berkata, akhir suatu hal lebih baik dari awal. Amin. Awal itu kita merasa aduh sakit sekali. Tetapi akhirnya mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan melihat awal waktu Tuhan bawa Anda ke padang gurun. Mungkin Anda akan lari. Dan tidak mau. Tetapi Anda sampai pertengahan pun jangan lari dari padang gurun itu. Berjalanlah terus karena tujuan Tuhan itu bawa kebaikan. Katakan amin. Padang gurun memang membuat hidup kita gersang, kering. Seolah-olah kehidupan kita telah mati. Tapi ingatlah bahwa di padang gurun akan lahir
orang-orang hebat, orang-orang dahsyat, orang-orang yang militan, orang-orang tegar, orang-orang yang tidak pernah menyerah, orang-orang yang tidak pernah berputus asa. Padang gurun melahirkan orang-orang seperti ini. Katakan yes. Anda tidak mau diproses. Anda tidak mau dibawa padang gurun. Padahal di padang gurunlah Anda berdiri kokoh kuat. Anda berdiri sebagai pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Amin Bapak Ibu. Jangan tidak mau dibawa ke padang gurun. Kalau Tuhan izinkan Anda masuk padang gurun, tenang saja. Ada berkat-berkat khusus di sana. Lewati saja, jangan lihat awal atau pertengahan. Anda terus maju, karena akhir itu yang menentukan. Amin Bapak Ibu yang kekasih. Ingatlah bahwa emas itu harus diuji dalam dapur peleburan api. Demikian juga kita manusia diuji dalam kesulitan dan tantangan. Kesulitan apapun, tantangan apapun, itu kita diuji untuk membentuk karakter kita. Sudah tahu perjalanan luar negeri itu kan banyak hal. Apalagi kita pergi 231 orang. 5 bus ya, 5 bus. Di sana dibilang 5 bus. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan koper-koper itu diangkat, dibuang. Gitu. Ini bukan angka palang-palang rapi dong, angka palang-palang karena mama punya jadi angka palang-palangnya akan rusak. Ini yang satu saat mami punya koper sudah roda satu terlepas. 3 saja. Saya punya lagi mau angkat yang begini sudah tidak bisa. Karena sudah bengkok saudara, saya bilang nanti bawa pulang baru Ondi bikin angkat saja. Karena dia bisa bikin angkat, saya percaya dia bisa bikin angkat Ondi Ayal. Bapak Ondi. Jadi saya pikir di pulang sudah. Tapi saya bilang Tuhan dalam nama Yesus tidak mungkin saya jalan begini. Jalannya jauh. Kita punya lobi seperti di sini. Kita punya hotel mungkin di Planet. Jadi kita harus dorong. Koper 2. Kan koper kami cuma kecil karena kita takut bagasi saudara. Tapi kalau di Jakarta, Australia dong punya kopernya besar-besar. Saya bilang dalam nama Yesus Tuhan tidak mungkin saya berjalan orang banyak begini. Tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan permalukan saya. Tidak mungkin saudara. Karena tidak ada itu lagi. Saya bilang tidak mungkin saya jalan begini dalam nama tidak mungkin. Saya berdiri bahasa roh apa-apa dalam nama Yesus. Oh saya tak angkat langsung saya cabut. Angkat begini jadi saudara. Tapi mami punya roda itu tidak pernah habis. Sampai di Dubai baru beli baru. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara maaf. Jadi saudara yang kekasih bilang buat mami tenang saja. Kita ini diproses. Mami diproses untuk sabar. Karena tarik-tarik begini kan hati sakit. Itulah sebetulnya mami jangan kita belanja barang. Karena kita belanja barang ini berat. Kecuali kita bawa Raffi. Untuk tarik kita punya itu saudara. Iya jadi mau beli takut begitu. Karena itu perjalanannya kita tarik-tarik kopornya itu saudara. Jadi lain kali bawa Raffi supaya bisa tarik-tarik kita punya kopor Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan baik. Jadi semua itu ada prosesnya amin. Kadang-kadang kita tidak suka hal itu, kita mulai duduk marah. Memang ini panitia, memang ini ini lalalala dan seterusnya. Kita lupa bahwa akhirnya itu nanti baik. Akhirnya beli koper di Dubai. Kita punya koper Indonesia, Mai punya Dubai. Luar biasa saya Bapak Ibu. Nah, luar biasa belinya di Dubai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalaupun pada akhirnya bangsa Israel ini berputar-putar di padang gurun, kan kita bilang kenapa Tuhan pimpin tapi mereka berputar-putar terus, itu karena kesalahan mereka. Awalnya Tuhan bawa mereka dengan tujuan baik supaya mereka lihat mujizat, lebih mujizat dalam setiap perjalanan hidup mereka. Tapi ketika mereka mulai berontak kepada Tuhan, mereka mulai berontak kepada pemimpin mereka mulai menggerutu. Mereka selalu menentang Musa. Mereka tidak mau taat pada firman Tuhan. Maka dibawa Tuhan berputar-putar di padang gurun. Jadi bukan Tuhan yang putar-putar mereka. Tapi perbuatan mereka membuat mereka berputar-putar di padang gurun. Setiap kali mereka gagal melewati ujian. Mereka dibawa berputar di padang gurun. Tak putar di situ. Jadi Anda harus rela hati untuk bersedia. Amin. Bersedia untuk diproses, bersedia untuk masuk padang gurun. Kalau Anda tidak bersedia, tidak lulus tes, Tuhan putar-putar Anda terus di situ. Tak putar di situ sampai Anda sadar sekali apa yang harus Anda selesaikan. Amin. Padang gurun adalah tempat pelatihan yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Di sana mereka dilatih. Namanya budak saudara. Untuk masuk menikmati tanah perjanjian yang penuh susu madu pasti baku melawang. Ini beta punya apa nih buah. Ini beta punya apa namanya kurma.
ini beta punya anggur, ini beta punya ini, perebutan harta benda. Makanya Tuhan didik mereka betul-betul. Saudara, Tuhan didik kita dengan hal begini. Tuhan didik Anda dengan sempung uang sampai saudara rasa mau mati saja. Yang ada kepanasan di rumah tapi Anda kepanasan terus. Yang ada dingin, ada panas tengah hari tapi Anda dingin terus. Karena itu. Tapi saya mau bilang Anda sabar. Amin. Kalau Anda tidak lulus tes, Tuhan putar lagi Anda. Selama pelatihan, mereka tidak kekurangan apapun, betul Bapak Ibu? Tuhan sediakan mana? Tuhan sediakan daging bagi mereka. Jadi selama masa pelatihan, semua Tuhan siapkan bagi mereka. Tidak ada yang kurang. Kalau Tuhan bawa Anda di padang gurun, Tuhan tahu menyediakan yang terbaik buat Bapak Ibu. Tuhan selalu kasih yang terbaik ketika Anda ada di padang gurun. Buktinya Anda masih hidup toh? Masih sukacita toh? Walaupun mungkin cuma makan bubur dan ikan. Atau makan sarimi. Anda masih hidup. Tuhan lagi siapkan semua. Bukankah Tuhan baik? Amin. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Jangan bersungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, apa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun? Tujuan yang ada Bapak Ibu. Yang pertama untuk merendahkan hati mereka. Ayat yang kedua. Jadi tanpa kerendahan hati, orang Israel tidak dapat mentaati perintah Tuhan. Anda harus memiliki hati yang rendah. Supaya waktu dengar firman Tuhan, Anda melakukannya. Itu Bapak Ibu. Orang rendah hati kalau disampaikan firman, dia mau terima. Dia taat untuk melakukannya. Kalau Anda tidak punya kerendahan hati, Anda terus menolak firman Tuhan. Anda bilang itu bukan buat orang, bukan untuk saya. Anda tidak mau berubah. Jadi di padang gurun mereka dibentuk supaya mereka bergantung hanya pada Tuhan saja. Pengalaman di padang gurun mengajarkan bangsa Israel untuk merendahkan hati mereka. Dan berharap hanya kepada Tuhan. Bergantung cuma kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan merendahkan hati mereka. Supaya mereka tahu bahwa semua yang terjadi, semua yang mereka miliki, itu kasih karunia. Jadi yang kita tepuk dada bahwa kita bisa. Kita punya semua, kita pintar, kita lebih hebat dari orang. Kita punya kekayaan, kita punya deposit yang banyak. Yang bangga itu Tuhan kasih buat Anda, bukan Anda punya. Jangan sombong saudara. Amin. Amin Bapak Ibu diberkati. Iya. Kita tetap rendahkan hati kita. Kalau kita diberkati puji Tuhan. Tidak ada yang kita sombongkan di muka bumi. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingat satu saat penyembahan. Tuhan bilang aku akan membawa kamu ke tempat-tempat yang belum pernah suamimu bawa kamu. Aku akan membawa kamu ke tempat itu. Orang-orang kaya pergi ke tempat itu. Tapi aku akan membawa kamu ke tempat itu. Saya catat saudara. Saya bilang terima kasih Tuhan. Suami saya bawa saya cuma Singapura, Malaysia, Hong Kong ketemu saudaranya. Tapi Tuhan Allah bawa saya di Mesir, di Israel, di Jordan, dan juga di Dubai. 4 negara. Bukan untuk kesombongan. Saya ajar saudara untuk hidup dengan Tuhan. Bangun keintiman. Sehingga apa yang Tuhan bilang itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Karena mereka dengan mereka punya uang. Tapi Tuhan bawa saya. Amin. Tuhan bawa saya saudara. Tidak ada satu orang bawa saya. Uang gereja tidak bawa saya. Maaf ya Pastor Ana. Gereja bawa saya cuma sampai ikut PPJ. Anak saya pergi juga, itu saya yang biayai. Monica pergi sama saya itu karena saya biayai dia. Karena dia bilang dia masih liburan, mungkin 2 atau 3 bulan, 1 atau 2 bulan mah. Sudah ikut mama PPJ, jangan itu orang tua semua. Saya yang masih ada anak muda kok. Dia pergi orang tua semua, tapi puji Tuhan. Akhirnya saya bawa dia saudara, dengan uang saya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak pusing mereka Bapak Ibu, justru mereka menghormati kami, mereka sayang kami. Saya tidak tahu apa pagi-pagi mereka menyembah Tuhan atau tidak, tapi saya dan mami kita bangun, menari, memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan seperti biasanya, dan bersapat untuk jemaat terhidup Ambon supaya tetap terpelihara. Kami biasa bangun jam 4 ya mami, jam 4 pagi atau setengah 4, karena jam 5 kami sudah, jam 6 kami sudah sarapan dan langsung berangkat. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita rendah hati. Amin. Sekali kan kita punya, kita rendah hati Bapak Ibu. Amin. Kita tidak bisa bangga dengan semua hal itu. Karena itu Tuhan berikan buat kita.
Mau bangga deh apa saudara? Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun? Selain merendahkan hati mereka supaya jangan sombong tapi bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi yang firman yang diucapkan Tuhan. Amin. Percaya itu firman Tuhan. Hidup bukan dari makanan jasmani saja, tapi firman Tuhan. Berkat rohani, kasih kita punya rohani kuat sehingga kita tetap bertahan menghadapi padang gurun yang kita lewati. Yang ketiga, untuk mengajari mereka seperti seseorang mengajar anaknya. Jadi Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun supaya ia mengajari mereka seperti seseorang mengajari anaknya. Ada bapak-bapak di sini. Bagaimana cara bapak-bapak mengajari anak bapak ibu, bapak-bapak. Nah Tuhan juga untuk kita, Tuhan ajari kita. Di padang gurun bangsa Israel diproses dan dididik oleh Tuhan. Mereka diatur oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Nah Ibrani 12 ayat 7, firman Allah berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sekalipun bapak-bapak itu mencintai anak bapak-bapak, atau mungkin ada anak emas yang bapak-bapak prioritaskan, tetap kalau dia salah tetap akan dihajar. Tidak bisa tidak. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, kamu bukan anak tetapi anak gampang. Kalau kamu anak bapak, maka bapak akan ajar kamu, didik kamu. Dan kalau kamu salah akan dirotani, tidak bisa tidak. Jadi di padang gurun itu Tuhan didik mereka. Karena mereka akan masuk untuk dapat berkat besar. Harus dididik supaya jangan sampai di sana galojo rakus. Aku pukul hanya cuma karena pohon apa tuh? Korma. Jadi Tuhan didik mereka. Ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Amin. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Setiap ganjaran dari Tuhan memang sakit Bapak Ibu, tapi akhirnya kita memperoleh kedamaian. Akhirnya kita memperoleh sukacita dari setiap yang terjadi. Jadi kalau Tuhan ajar kita, kalau Tuhan didik kita, biarkan hati kita dididik Tuhan. Tuhan didik kita lewat apa Bapak Ibu? Lewat firman Tuhan. Jangan Anda keras hati. Ada di gereja tapi keras hati. Ada di gereja dulu sama-sama tapi tidak mau bicara. Amin. Saya harap di sini tidak ada ya, amin. Bapak Ibu tidak menderita kalau bawa orang di hati? Sengsara keseh, sengsara. Ya saya saja tidak ada satu manusia pun saya bawa di hati. Yang ada di hati saya cuma Tuhan. Cinta saya itu Tuhan. Saya ada yang lain. Betul Bapak Ibu, ngapain bawa orang-orang di hati? Kita sudah ada 2023, kita masih ingat orang pengesalan 2020 di 1999. Kita menderita saudara, wajah kita itu tidak bagus. Ya Bapak Ibu saudara, jaga hati nih. Bapak-bapak. Amin. Kasih suara kalau ketemu, halo, salam. Dan salam. Sembatul, Anda salah gereja Bapak Ibu. Itu di Pasar Mardika boleh saudara. Itu kalau di sini, salam, salam, puji Tuhan. Waktu Anda bilang salam untuk orang yang tidak suka Anda, terlepas semua ini. Tapi waktu Anda berkeras hati, saya kalau saudara sehingga saudara saya, Anda berjalan yang beban. Anda berjalan yang beban saudara. Bapak Ibu diberkati. Jadi kalau orang gak saudara, puji Tuhan, salam. Maka runtuhlah benteng-benteng permusuhan, kebencian, sakit hati, pahit hati, luka hati. Semua itu runtuh. Amin. Tapi kalau Anda tetap, oh saya benar, kamu salah, kamu harus minta maaf sama saya. No saudara, berjalan terus ke kuakang. Sampai sengkuat-sengkuat di poro yang di muka. Karena beban itu berat. Ya, jadi Bapak Ibu saudara, mari relakan hati kalau kita diajar Tuhan, dididik Tuhan. Itu untuk kebaikan kita. Mana orang tua mana yang mau lihat anak-anak tuh bakal dalam rumah? Saya nggak ada. Betul Bapak Ibu?
Mungkin Anda punya anak 12 bakal lari terus, tapi tidak mungkin orang tua biarkan anak 12 bakal lari, tetap akan mendamaikan mereka. Amin. Nah di gereja ini sama saudara. Kalau Anda tidak nyaman, sekali-sekali datang, mama beta ini saya nyaman yang si B. Bisa tuh saudara, saya ada di gereja. Masalahnya apa? Dia dulu bikin beta mama. Itu kan gampang saja. Langsung tinggal bilang maaf, saya selesai. Amin. Aduh minta maaf ya, beta pernah salah buat Ale di mana. Waktu ketemu makan rujak nasi tuh. Beta pancuri Ale uang, maaf. Karena dulu beta sempong uang. Cukup bilang itu, pengampunan terjadi. Amin. Ini Anda putar sana, putar sini. Maaf ya, maaf untuk apa? Saya maaf saja, beta salah. Tidak ada pengampunan saudara. Halo? Harus bilang bahwa Anda buat kesalahan apa dan minta maaf untuk kesalahan itu. Sehingga pengampunan dilepaskan dengan baik-baik saudara. Bapak Ibu diberkati? Iya, Anda harus belajar mengampuni saudara. Sekalipun itu menyakitkan, Anda punya hati. Anda harus belajar minta maaf, amin. Setiap kesalahan apapun kita harus belajar minta maaf. Katakan amin. Jangan Anda anggap remeh dan ringan suatu dosa yang Anda buat. Jadi Anda habis buat dosa, Anda tidak peduli, tidak perlu minta maaf. Harus minta maaf saudara. Tidak bisa tidak. Jangan berjalan dengan hati yang terluka. Dengan hati yang tidak mau untuk mengampuni. Apalagi sebentar Anda mau duduk semeja dengan Tuhan. Mau makan perjamuan kudus. Dengan sakit hati, dengan pahit hati. Anda pula Anda tidak sehat, penyakit kok Anda terus. Ini mau makan semeja dengan Tuhan. Mau ingat pengorbanan Tuhan, saudara, waktu kita berjalan dari tempat di mana pengadilan untuk Yesus dijatuhi hukuman mati, kemudian kita berjalan sampai ke Golgota. Aduh, saudara, saya tidak bisa bayangkan. Mungkin orang-orang yang datang itu cuma per foto-foto, per itu, tapi setiap detail yang pemimpin rohani khotbahkan, saya ada di situ terus karena saya ingin memperoleh berkat rohani. Aduh saudara, sungguh amat sakit. Jadi kalau Anda tidak mau mengampuni dan Anda makan perjamuan, saya mau bilang hati-hati Anda. Anda harus bereskan dengan siapa Anda lagi sakit hati. Anda tidak boleh dengan kemunafikan di meja perjamuan, tidak boleh. Anda tidak boleh tipu Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa Anda. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan jadikan ini satu rutin. Tidak boleh. Karena ini cinta Tuhan yang tidak pernah bisa terbalaskan apapun. Sepanjang perjalanan sampai Via Dolorosa saudara, hati saya hancur. Sebenarnya Tuhan terima kasih. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita sebentar mau makan di meja perjamuan bersama Tuhan. Ingat, kita harus bereskan semua. Jangan ada permusuhan di gereja saudara. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam. Jangan ada kepura-puraan. Kita harus selesaikan semua. Baru kita masuk makan perjamuan dengan Tuhan. Terlalu baik Tuhan. Cinta Tuhan itu luar biasa. Dua peristiwa yang buat saya menangis dari perjalanan ketika Yesus dijatuhi hukuman mati itu. Sampai ke Kalvari. Tak habis-habisnya. Kemudian yang kedua waktu Petrus menyangkal Yesus. Satu malam kan Yesus tidak tidur. Itu ada penjaranya saudara. Jadi Yesus dilemparkan lagi di dalam penjara itu seperti sumur, tapi di bawah kita turun juga di bawah. Dan ada bercak-bercak darah di situ. Memang bangunan-bangunan itu semua sudah runtuh, tetapi mereka bangun lagi seperti yang pernah ada. Dan saya tidak kuat tahan di situ saudara. Bagaimana semalam-malaman Yesus tidak bisa makan. Dipukuli, darahnya tercecer di tembok-tembok itu. Tidak bisa makan. Tidak ada orang yang lihat Yesus. Tidak ada satupun. Bahkan di pengadilan itu Yesus saksikan bagaimana Petrus menyangkal Yesus dan Yesus menatap dia. Itulah sebabnya sangat menyakitkan saudara. Dan di sampingnya di luar gereja itu, karena dibangun gereja di situ, di luarnya ada patung Tuhan Yesus. Tapi saya tidak mau foto. Saya bilang, mami saya tidak akan pernah foto di patung-patung. Karena saya pernah ke Hong Kong itu kita pergi ke satu tempat di mana Buddha itu bertahta dan sepertinya kalau tempat tinggi sepertinya dia memberkati kita dan kita ditegur oleh apostel. Jadi mulai saat itu saya tidak akan pernah foto di patung manapun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu cinta Tuhan buat kita, ngapain kita membenci?
Ngapain kita menjelekan? Ngapain kita menghina orang? Ngapain kita jatuhkan orang, memburuk-burukan orang? Itu bukan masa Bapak Ibu. Setiap kali kita makan perjamuan dengan Bapa, kita tidak bisa balas cinta itu Bapak Ibu. Tidak sanggup kita balas kasih Bapa. Tidak bisa saudara. Itulah sebabnya Anda harus taat. Mengasihi, mengampuni, memaafkan. Berhenti dari kehidupan yang tidak benar. Jangan berputar-putar dalam kehidupan berdosa. Tuhan Allah bawa Anda terus berputar-putar di padang gurun. Anda tidak akan pernah melihat apapun. Selesaikan masalah-masalah yang memang Anda harus selesaikan. Amin Bapak Ibu. Anda tidak boleh hidup dalam kebohongan dan dusta. Tidak boleh. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kami mau pulang itu, ketika kita mau pulang dari Jordan itu kalau tidak salah, kita dibawa ke Gunung Nebo. Saudara yang kekasih, ada 2 bus besar yang akan masuk, tapi sudah ditutup, tidak boleh ada orang. Kita yang masuk. Saudara kita berdoa, Tuhan, kita mau pergi ke Gunung Nebo Tuhan. Karena ada 2 situs yang tidak kami datangi, karena semua jalan sudah tertutup, jadi kami tidak bisa masuk ke Taman Getsemani. Sekalipun kami mau ke sana saudara, tapi semua jalan sudah ditutup. Kementerian Agama menelepon orang-orang yang punya travel bahwa semua turis asing harus masuk ke hotel-hotel dan semua penduduk harus ada di rumah, tidak boleh orang di jalan. Jadi kita punya pemimpin rohani ambil keputusan pulang, packing barang semua harus berangkat ke Jordania. Dan kita berdoa dulu baru kita pergi, besok pagi-paginya kita sudah berangkat. Jadi saudara waktu sampai di Gunung Nebo itu saya ingat pemimpin rohani itu ajarkan kami waktu itu bahwa secara manusia kita hampir 2 minggu sama mereka ini, kita sedih waktu mau berpisah nih. Tetapi bisa bayangkan bagaimana Musa ketika Tuhan bilang, kamu lihat negeri itu dari jauh. Kami lihat saudara. Jadi itu lembah Yordan di mana Lot memilihnya itu tempatnya memang subur hijau-hijau. Tapi setelah itu sepanjang mata memandang luasnya minta ampun saudara. Jadi kalau umpamanya masih pagi atau sore itu sudah bisa lihat Yerusalem, itu jauh sekali. Dan Tuhan bilang buat Musa, kamu lihat saja dari jauh, tidak boleh masuk. Dan kita boleh merasakan bagaimana perasaan daripada Musa. Dan beliau berkata, kalau saja Musa tetap menuntut untuk pergi membawa umat Israel masuk tanah perjanjian, maka dia akan pergi, tapi malaikat akan menunggu dia di tanah Kanaan untuk menghabisi dia karena dia tidak taat buat Tuhan. Dan beliau ajarkan kami, Bapak Ibu Saudara, bahwa Anda yang ada di sini, Anda harus belajar untuk menghormati pemimpin Anda. Entah gembala Anda, entah pendeta, entah Anda punya pemimpin yang ada di kantor, entah orang tua Anda harus belajar untuk minta pengampunan dari mereka. Kalau Anda buat salah, jangan Anda berontak kepada mereka. Dan beliau berkata, beliau kasih kesaksian, saya waktu jadi anak Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah beribadah melayani Tuhan, giat semangat. Tapi dia melawan ibunya, tidak menghormati ibunya. Dan sudah tahu bisul-bisul semua penuh badannya. Sampai kalau pakai baju yang putih itu, kentara bisul-bisul itu pecah. Sudah obat sana sini, tidak selesai penyakitnya. Dan akhirnya dia datang kepada ibunya. Dan dia minta ampun sama mama. Saya bersalah. Saya berontak untuk mama, tidak dengar-dengaran mama. Dan saya minta ampun, mama ampuni saya. Dan ibunya berdoa lepas pengampunan. Jadi beliau katakan, sekarang ini kalau Anda buat hal begitu, tidak tunggu lama saudara. Anda akan dapatkan secepat kilat. Jadi kalau Anda bersalah kepada pemimpin Anda, entah di kantor, di dunia sekuler maupun juga di dunia rohani, saya mau katakan Anda tidak akan lolos dari hukuman. Secepatnya Anda akan dapatkan. Dan saya bilang, wow Tuhan, sungguh luar biasa. Betapa pentingnya penghormatan kita kepada Tuhan dan pemimpin yang Tuhan angkat. Dan saya ingat kata itu. Tidak lama waktu hukuman Tuhan, Anda berbuat, Anda langsung akan dapatkan. Tidak bisa tidak. Saya bilang ini bukan untuk menakutkan Anda Bapak Ibu, tidak. Tapi saya belajar waktu ke sana itu. Penghormatan, penundukan diri, pengampunan, itu sangat penting. Jadi jangan bawa orang di hati. Amin. Bapak Ibu diberkati. Kalau ada sesuatu di hatimu, bereskan. Karena Anda tahu, secepat itulah Tuhan memberi hukuman kepada Anda. Bapak Ibu Saudara, di padang gurun kita tidak sendirian. Mungkin saat ini Anda di padang gurun, tapi dengar, Anda tidak sendirian.
Allah mengelilingi Anda. Ia memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi Anda. Ada banyak binatang-binatang buas di padang gurun, tapi Allah melindungi, Allah mengelilingi kita sehingga kita terhindar daripada mara bahaya. Di padang gurun Allah mengawasi kita. Ia menunjukkan kasih dan perhatiannya bagi kita. Di padang gurun Allah menjaga kita, merawat kita, memelihara kita, dan mengasihi kita. Di padang gurun Allah menuntun kita. Lalu untuk apa kita marah dengan padang gurun yang kita lewati? Untuk apa kita mengeluh dengan situasi yang kita hadapi? Betul Bapak Ibu? Aduh, penyakit saya belum sembuh sudah bertahun-tahun. Saya sakit-sakitan terus. Aduh, rumah saya, aduh mobil saya, aduh motor saya, aduh uang saya. Semua aduh, air saya tidak jalan. Aduh, utang-utang saya yang di ini belum selesai. Aduh, semua aduh. Kalau Tuhan pelihara Anda di padang gurun, umat Israel padang gurun, Tuhan sama untuk Anda, katakan amin. Coba senyum kiri kanan. Katakan, saya diberkati, saya diberkati. Tuhan ada untuk Anda. Kadang-kadang Tuhan lihat beta kah? Tuhan lihat. Tuhan sampai kapan Tuhan? Sampai waktu Tuhan yang tepat. Jadi mungkin Anda mengalami situasi yang sulit. Tidak mungkin dipulihkan lagi Mama. Keadaannya sulit. Pekerjaan bisnis saya tidak lancar. Keuangan saya aduh. Kacau balau. Situasinya kering kerontang. Tidak ada lagi kehidupan. Saya sudah lelah. Semangat saya sudah tidak ada. Situasinya sangat tidak menyenangkan. Saya bilang jangan menyerah, lewati saja. Kan tadi di padang gurun Tuhan ada. Amin. Amin yang di atas. Tuhan ada untuk lindungi. Tuhan ada untuk menuntun. Tuhan ada untuk apa? Menjaga. Tuhan ada untuk mengelilingi dari binatang buas. Jadi jalani saja. Anda tidak sendirian. Katakan amin. Di padang gurun Tuhan siapkan berkat-berkat Bapak Ibu. Ini yang menghibur kita semua di pagi ini. Di padang gurun Tuhan siapkan berkat-berkat buat kita. Ini juga pernah dibawakan oleh Bapak Gembala. Tuhan siapkan berkat-berkat di padang gurun. Yang pertama berkat penghiburan. Kejadian 16 ayat 7 sampai 10. Itu cerita tentang Hagar. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat terhitung. Saudara lihat di padang gurun. Tuhan menjumpai Hagar. Lari dari nyonya. Karena nyonya kasih dia untuk Abraham supaya melahirkan keturunan bagi Sarah dan Abraham. Waktu nyonya rasa bahwa nyonya hamil, nyonya mulai topo dada, nyonya mulai sombong, nyonya mulai menghina. Ya, dia menghina, dia punya majikan, punya pemimpin, punya istri. Jadi Hagar begitu sombong kepada Sarai. Makanya Sarai menindas dia, lari tinggalkan. Tuhan bilang balik, biarkan engkau ditindas. Saudara jangan lari dari padang gurun. Kalau ada masalah di gereja jangan lari. Saudara di sana masalah lebih banyak. Tetap, amin. Tetap tinggal, karena Anda diproses di situ. Jangan lari dari padang gurun, karena di padang gurun Anda berjumpa Tuhan. Amin. Mau lari sampai mana saudara? Lapangan Merdeka aja tetap dia punya batas ada. Betul? Mau lari ke laut, mau lewat laut, sampai di sana juga ada laut lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi tinggal saja. Ingat, waktu Sarah menghadapi padang gurun, Tuhan hadir buat dia. Waktu Anda menghadapi padang gurun, Tuhan ada. Tuhan bilang jangan takut. Aku akan memberkati engkau, memberkati keturunanmu. Amin. Makanya jangan game-game selalu banyak Bapak Ibu. Nanti Anda bisa dengar suara Tuhan. Jangan dulu cerita orang terlalu banyak saudara. Nanti Anda tidak bisa mendengar suara orang. Kita selalu sibuk dengan orang-orang yang punya harta. Biarkan mereka saudara. Amin. Kita paling suka hal begitu daripada doa. Doa itu menjemukan. Doa itu beban. Tidak enak. Tapi kalau begini paling suka berdengar. Yang kedua saudara, berkat teman hidup, katakan amin. Ini teman-teman hidup, anak muda hidup Ambon. Ya kita tahu Musa seorang pangeran hebat. Soalnya dia punya istri orang-orang Mesir yang cantik rupawan.
Orang Mesir sangat cantik Bapak Ibu Saudara. Sangat. Kalau anak-anak muda air hidup Ambon di sana, mata silau semua. Mungkin saya pulang lagi kerja di Mesir. Kasbi kupas saudara. Ya, bersih mulus. Ya, saudara, luar biasa. Tapi justru di padang gurun lah Musa bertemu dengan teman hidupnya Sipora. Jadi dalam konteks gereja, persoalan jodoh bukan kamu cantik atau tidak, bukan kamu ganteng atau tidak, bukan saya suka atau tidak, bukan dia nyambung dengan saya atau tidak nyambung, tapi masalah sepadan. Katakan laki-laki, sepadan. Laki-laki, sepadan, bukan badandang. Ya, sepadan. Artinya cocok, seimbang. Dia cari yang seimbang. Wanita di atas kuteks harga berapa, salon harga berapa, barang-barang pakaian-pakaian harga berapa, akan seimbang. Anda di bawah, Anda punya istri di atas. Baju berapa, online harus pesan tiap minggu berapa, itu kan dia tidak seimbang lagi saudara. Jadi seimbang saya di sini. Pak beta beli baju satu, oke puji Tuhan. Tetap tempat, neraca yang naik-naik. Tapi besok Pak beta punya sepatu rusak. Mama aja punya bagus, beta beli ikon tua. Oh sudah, naik lagi kembali, timbangan mulai naik. Pak beta pun tas lihat akan susembah, ya sudah pasaran sudah, timbangan naik kembali. Susah seimbang saudara timbangan itu. Akhirnya lama-lama bini punya timbangan naik, laki-laki di bawah saja. Jangan cari perempuan seperti itu laki-laki yang hidup Ambon. Amin. Saya bisa bilang amin karena Anda suka yang cantik. Padahal itu menghancurkan Anda. Saya selalu bilang buat suami saya, Pak kamu tuh bersyukur kawin dengan saya. Karena saya ini ya orang apa adanya saja. Di kampung sudah diajar bapak saya bahwa beli ini harus begini, tidak boleh yang begini, tidak boros-boros. Dan suami saya senang, dia memiliki saya. Dia percaya saya segala hal. Dia tidak ribut dengan uang, tidak pernah. Tidak pernah ada keributan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang mau nikah-nikah dengar, cari yang sepadan. Amin, cocok. Amin. Karena Anda tidak ada di situ, jadi tidak mungkin bilang amin. Tidak mungkin, saudara. Karena yang Anda pikirkan cuma bitis putih, kasbi kupas tuh. Muka putih atau putih buatan kah, putih-putih asli. Nah, itu saya tahu saudara. Jadi ingat, di padang gurun Tuhan kasih Sipora, wanita cantik, wanita hebat, penopang bagi suami. Saudara bayangkan, Musa memimpin berapa ribu orang keluar dari tanah Mesir, memiliki seorang Sipora, itu luar biasa. Sipora bisa bilang, saya Musa kenapa kamu tuntun mereka, punya waktu untuk mereka, lalu saya. Betul Bapak Ibu? Itu kan dari pagi sampai malam, Musa harus jadi hakim buat mereka. Kapan Musa punya waktu untuk istri dan anak-anak? Tapi Sipora adalah wanita hebat. Dia mengerti panggilan Tuhan untuk suaminya Musa. Amin. Tiap saat suami saya ada di gereja, bangun gereja nih Bapak Ibu Saudara. Waktunya untuk saya singkat. Tapi tiap itulah sebenarnya tiap tahun beliau bawa saya untuk selesai PPJ luar negeri. Orang-orang berpikir kami punya uang banyak. Tapi puji Tuhan, haleluya. Tidak seperti itu, Tuhan yang bawa kami. Bukan uang gereja, bukan. Jadi ada wanita hebat di belakang mereka untuk menopang, mendoakan. Suami saya bangun rumah tangga, saya berdoa bersama untuk gereja, untuk pelayanan gereja, untuk jemaat hidup Ambon. Karena beliau tidak punya waktu yang banyak untuk bersafaat. Saya ada di belakang beliau untuk bersafaat. Halo Bapak Ibu. Jadi kalau Anda menikah dengan seorang pemimpin, jangan Anda mengeluh. Saya menyesal menikah dengan dia. Itu tidak benar Bapak Ibu. Anda perlu bertobat atas perkataan Anda. Saya bilang saya bangga memiliki suami seperti Joni Subaida. Dia bukan keturunan pendeta. Dia orang biasa, orang Cina biasa. Tapi dia dipanggil untuk jadi pendeta, jadi gembala. Dan itu kebanggaan saya bahwa Tuhan memilih kami. Betul Bapak Ibu? Jadi di belakang suami yang hebat, yang dipakai Tuhan, yang pintar, pandai, cerdas, ada istri di rumah yang menopang untuk dia berhasil. Jadi ingat ibu-ibu, Anda tidak boleh menjadi pencemooh.
Duduk untuk berbicara orang, tidak boleh. Anda harus ada di belakang suami Anda untuk mendoakan dan bersyafaat buat Anda punya keluarga, buat Anda punya rumah tangga. Itu sangat penting. Sehingga tidak ada waktu untuk bicara sana sini, untuk WA sana sini. Saya punya grup WA banyak saudara. Saya tidak akan lihat akang. Kecuali kalau dari sinode yang penting saya lihat. Lainnya itu tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya anak-anak muda, carilah istri yang demikian, yang cocok dengan Anda. Yang sepadan dengan Anda, tidak seimbang dia. Bukan Anda suka dia dan dia suka Anda. Oh, kalau mama kita bicara dia nyambung. Kalau kalian bicara Siti Nurbaya ya memang nyambung. Tapi kalau kamu bicara iman, tidak mungkin nyambung. Karena pikiran cuma mal. Anda punya pikiran di gereja. Anda punya pikiran untuk pekerjaan, dia tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga berkat promosi yang terakhir peninggian. Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini apa melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berjalan dalam pimpinan dan penderitaan selama 13 tahun. Dan padang gurun yang Yusuf alami adalah saudara-saudaranya sendiri. Padang gurun yang dialami dia menjadi hamba orang. Padang gurun yang dialami adalah difitnah orang. Padang gurun yang dialami adalah jadi narapidana. Tinggal dalam penjara. Betul Bapak Ibu? Tapi 13 tahun kemudian Tuhan promosikan dia. Jadi untuk jadi pemimpin besar, semua orang harus menjadi hamba dulu baru jadi pemimpin. Dihina dulu. Kerja dan pakaian kotor dulu. Jadi sengsara dulu. Betul Bapak Ibu? Saudara, saya sangat bersyukur buat Tuhan. Saya sangat berterima kasih buat Tuhan. Saya ingat tanggal 5 itu kami masih di Yerusalem karena saya dan Mami nginap di Yerusalem. Di Hotel Yerusalem, dan banyak orang nginap di Bethlehem, jadi bayar biayanya beda. Yang menginap di Bethlehem biayanya beda, yang menginap di Yerusalem. Saya bilang buat Mami saya mau tinggal di Yerusalem. Jadi 3 hari kami tinggal di hotel di Yerusalem. Luar biasa Bapak Ibu. Dan saya ingat waktu itu tanggal 5. Setelah itu kami pergi ke Jordan. Kan katong mau buka HP itu sudah agak susah saudara. Kecuali kalau katong berdoa, khususnya Mami bisa, saya tidak bisa. Jadi tiba-tiba Mami bilang, Ma ada WA dari Pastor Ein buat Mama. Oh iya sudah. Nanti sampai di hotel saya buka. Saya pikir ada apa sih? Sekretaris Sinode WA saya gitu. Saya sampai di hotel saudara. Saya bilang ada apa sih? Saya salah apa? Atau karena memang waktu saya berangkat saya tidak bilang satu orang pun. Memang ketua Sinode tanya saya, Mama Leni habis ini mau pergi mana? Mau pulang? Belum Pak. Mau pergi luar negeri? Pergi Hong Kong saya Pak. Kita mau pergi tempat lain Pak. Jadi saya ingat waktu itu terakhir beliau sama Pak Jimmy sama Pak Suryas berdoa buat saya. Mereka tanya bagaimana gereja ini berkembang. Jadi saya ngomong yang mereka akan lama. Lalu mereka bertiga berdoa buat saya. Jadi mereka juga tidak tahu saya pergi kemana. Jadi Bapak Ibu Saudara saya pulang saya baca. Saya berpikir saya kaget atau ada apa gitu. Jadi waktu saya buka WA itu yang dikasih Pastor Yose buat saya. Yaitu surat keputusan. Surat keputusan yang dibuat oleh Dewan Apostoli dan pimpinan sinode bagi saya untuk menjadi Korwila GKRI Maluku 1. Saya tidak bilang ini untuk bangga diri saudara, tidak. Saya cuma duduk dan saya bilang Tuhan terima kasih. Di tanah perjanjian ini, Engkau memberikan bagi saya apa yang Engkau katakan buat saya. Setiap kejadian terjadi saya selalu tulis dan saya lihat memang betul. Saya kagum dengan Tuhan Bapak Ibu. Ketua Sinode berkata buat saya, Mama Leni itu singa dari Yehuda. Wanita kuat. Kemarin-kemarin beliau telepon saya bilang Bapak saya sudah pulang. Puji Tuhan. Laksanakan tugasmu. Saya pikir mungkin nanti pentabisannya di Kalimantan, tapi beliau berkata, SK sudah keluar, jadi laksanakan tugas. Orang-orang yang menghina kamu akan lihat. Beliau bicara buat saya, saudara. Saya tidak pernah tahu tentang peristiwa itu, saudara. Tidak pernah. Bagi saya, Ibu Korwila saya sudah cukup bagi saya. Tapi saya tidak tahu promosi itu. Tidak, saudara. Dan beliau kasih kuatkan saya.
Mama bisa, ini tanggung jawab, ada satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Memang waktu saya liburan di Bandung itu masih libur, beliau juga sudah kasih saya, ini tanggung jawab tolong dilakukan. Dan kemarin beliau bilang tanggung jawab itu tolongnya, iya Mama. Kamu banyak mengalami penghinaan. Tetapi ini promosi untukmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan untuk kesombongan. Sebenarnya saya tidak ingin bilang, saudara. Cuma saya mau bilang bahwa itulah Tuhan promosi kita. Di tanah perjanjian itu, saya menerima SK itu karena keputusannya tanggal 5 Oktober. Jadi mereka sudah berdoa untuk saya ada di situ tanpa saya tahu. Surat keputusan dibuat tanpa saya tahu. Semuanya saya tidak tahu. Saya cuma dapatkan itu. Seperti SK untuk jadi gembala. Saya cuma terima itu. SK untuk menjadi asisten gembala, kemudian gembala. Saya tidak tahu semua itu. Tidak pernah. Saya tidak pernah menyurat buat mereka. Tidak pernah. Saya bilang untuk pemimpin saya apa yang terjadi di gereja. Saya tidak pernah bilang Bapak tahu? Iya. Saya diam seperti suami saya. Jadi untuk menjadi pemimpin besar. Orang harus menjadi hamba dulu. Baru jadi pemimpin. Harus hina dulu. Harus dihina orang. Dijelekan orang. Dipermalukan orang. Sangsara dulu. Alkitab gunakan analogi wanita hamil. Semakin sakit artinya kemenangan semakin dekat. Semakin sakit artinya akan melahirkan lebih cepat. Jadi kalau Anda saat ini rasa sakitnya banyak, tunggu, Anda sudah akan mau melahirkan. Anda melahirkan berkat-berkat besar. Anda melahirkan promosi. Anda melahirkan jabatan-jabatan tertentu yang Anda akan dapatkan di kantor. Tahan saja dalam rasa sakit itu. Karena tidak lama lagi Anda akan melahirkan. Jadi tujuan Allah, tujuan utama Allah atas padang gurun adalah untuk mendekatkan kita dengannya. Allah ingin keintiman dengannya. Jadi di padang gurun itulah kita melakukan keintiman dengan Tuhan. Kalau saat ini Anda mengalami padang gurun, tujuannya kembali kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Katakan, Yesus, aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Betul aku gagal. Tapi hari ini aku mau berubah. Aku mau jadi anak Bapa. Aku mau mencintai Bapa. Aku mau mengasihi Bapa. Betul banyak hal aku lalui. Karena aku ingin lari. Karena aku ingin pergi. Karena aku ingin menyudahi semuanya. Tapi hari ini aku bertobat. Aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Satu, Tuhan mau keintiman. Tidak yang lain. Jadi jangan menyerah. Karena ada begitu banyak berkat yang Allah siapkan untuk Anda. Dan kalau Anda diberkati, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada di hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.